Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Abdul Karim dengan NIM 2413303136. Kali ini saya mau membuat tugas video ya tentang teori konglomerasi, komodifikasi, dan regulasi media di era digital. Gitu, teori bertemur ya. Teman-teman pernah nggak ngerasa kalau misalkan berita yang kita tonton itu, konten yang kita lihat, bahkan yang trending topik itu kok yang muncul kayak diatur sama pihak-pihak tertentu gitu ya. Hari ini kita mau bahas tentang itu tuh, kenapa itu tuh bisa terjadi lewat 3 konsep penting ya, konglomerasi, komodifikasi, dan regulasi media. Nah, yang pertama itu kan konglomerasi media. Jadi konglomerasi ini kayak terjadi ketika satu perusahaan besar punya banyak media sekaligus TV, radio, portal berita, rumah produksi, bahkan produk. Nah, ini kayak jadi ketika suatu perusahaan besar kayak contoh misalkan Rans. Nah, itu bisa disebut konglomerasi, punya Arafi Ahmad. Dia punya klub sepak bola, dari klub sepak bola kan dia klub selebriti gitu. Udah pasti di setiap usaha beliau gitu, Arafi ini pasti punya media gitu ya, entah itu di YouTube, di TikTok, ataupun masuk TV gitu. Apalagi beliau dulunya adalah artis ya, sekarang menjadi pengusaha gitu ya, walaupun masih tetap jadi artis. Nah, bayangin aja misalkan kita nonton di TV ada Arafi, di YouTube ada Arafi, di TikTok ada Arafi gitu. Nah, itu namanya konglomerasi yang mempunyai semuanya dimiliki oleh satu grup yang sama. Nah, itu Rans Entertainment itu contoh salah satunya. Nah, lalu ada komodifikasi media ketika kita menjadi produk. Nah, kalau konglomerasi bicara tentang siapa yang punya media, komunikasi bicara tentang bagaimana media menjadikan apapun komoditas, konten, informasi, bahkan kita sebagai audiens. Nah, contoh nyatanya itu di TikTok maupun Instagram, konten personal bisa dikemas jadi jualan lewat paid, partnership, affiliate, dan atau live shopping. Nah, zaman sekarang itu komodifikasi itu yang tadinya cuma kita tuh nonton doang, tapi bisa diubah gitu, sehingga mendapatkan sesuatu yang lebih gitu, lebih lebih menguntungkan ketimbang menjadi penonton gitu sih. Nah, contohnya misalkan media online memakai clickbait bukan tanpa alasan, semakin banyak klik, semakin banyak pemasukan iklan, gitu-gitulah. Intinya sehingga si media ini nih bisa dapat untung, bukan hanya dari sponsorship ataupun dari produk-produk yang di ambasadorkan gitu ya. Artinya bukan hanya dari itu, tapi bisa keuntungan dari iklan-iklan yang ada di medianya kayak di YouTube, TikTok, Instagram gitu. Lalu ada regulasi media antara harapan dan kenyataan. Nah, regulasi media diperankan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Pers, Kominfo, KPI, dan lembaga lainnya. Tujuannya bagus, melindungi masyarakat agar media tidak seenaknya. Contoh realita sekarang itu perdebatan soal takedown konten TikTok Shop yang berdampak pada UMKM dan para kreator. Kasus pelanggaran atau pembatasan konten politik tertentu menjelang pemilu, media sosial gitu ya. Nah, regulasi media ini nih sebenarnya bagus untuk kita sebenarnya, karena media bisa digunakan untuk sesuatu yang negatif gitu, sehingga muncullah adanya regulasi media ini, sehingga nanti hal-hal negatif itu bisa dicegah atau dikurangi gitu. Lalu ada benang merahnya ya teman-teman.
Eh, tentunya dari 3 hal tersebut ada beberapa benang merahnya atau garis besarnya ya. Itu untuk konglomerasi berarti salah satunya adalah media yang terpusat. Media yang sumbernya pusat, sehingga nanti ketika media ini terpercaya, maka nanti terus menjamin gitu ya informasi, berita ataupun yang lainnya, akan hal yang lainnya gitu ya, tentang itu affiliate atau apa media tentang ininya, berlanjanya gitu ya. Itu maka itu mempengaruhi nilai media tersebut nanti. Lalu ada komodifikasi, membuat konten dibentukkan berdasarkan kepentingan bisnis, bukan kualitas informasi. Nah, komodifikasi ini sebenarnya untuk menopang regulasi media gitu. Ketersambungannya ya. Jadi komodifikasi media untuk menjamin regulasi media ini. Nanti percuma dong kalau ada komodifikasi terus tapi nggak ada regulasi medianya. Nanti ada hal-hal yang pornografi gitu ya, seenaknya ditampilkan oleh media gitu. Sehingga antara regulasi dan komodifikasi ini cukup bersambung. Mungkin itu sih. Di antara ketiga itu adalah era digital zaman sekarang gitu ya, realita gitu. Mungkin itu dari saya, sekian. Kurang-kurangnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.